Ada dua hal, ada dua kunci. Yang pertama earn success, dan yang kedua adalah service to other people. Maksudnya gimana? Kalau sekarang teman-teman yang umur 20-an biasanya ada di career stage exploration. Kalau di hierarki Maslow biasanya kita harus memenuhi kebutuhan dasar dulu. That's why gak apa-apa kalau kita mulai dari profesi dulu. Gak apa-apa kalau kita mulai dari cari duit dulu gitu ya. Oke, selamat malam semuanya. Oke, ada gak sih yang udah ikutan training di corporate, kalau misalnya malam pun salamnya tetap semangat pagi gitu kan. Kayak pagi gitu. Iya bener banget, kayak apa sih gitu. Anyway, yes, I'm so happy to be here dengan energi teman-teman yang masih muda gitu kan ya. Dan terima kasih juga buat In Our 20s yang bikin acara yang keren banget ini. So, I'm so happy. Oke, so aku di sini mau tanya teman-teman, di sini rata-rata udah kerja berapa tahun sih? Setahun, 2 tahun? 3. Oke, di atas 3 tahun? 5. Oke, di atas 5 tahun. Rata-rata masih 1-2 tahun ya. Oke. So kalau aku mau tanya nih dari 1 sampai 2 tahun ini, jujur ya, jujur sama perasaan kalian. Apa sih rasanya kerja selama ini? Gimana rasanya menghadapi pekerjaan akhir-akhir ini? Capek. Kenapa? Happy. Jenuh. Challenging. Pusing. Enek ada gak sih? Atau yang senang kemarin habis gajian tanggal 25? Oh, senyum. Oh belum. Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Oke, so aku senang teman-teman aware. Karena ada rasa senang, ada rasa capek, ada rasa enek gitu ya. Which is it's normal buat kita, buat ngerasain emosi yang kita rasain. Jadi itu bagus banget. Karena kalau enggak, rasanya akan jadi stres. Lama-lama kalau udah gak kenal sama stresnya diri sendiri, lama-lama akan jadi burnout. Right? Jadi itu pentingnya kita ngebahas ini nih, finding joy and meaning between daily work gitu ya. BTW aku agak nyesel nih, karena teman-teman tadi semua kayak nampilin fotonya gitu kan ya. Sayang di sini ada fotonya, apalagi lagu Hindia, nggak ada juga. Jadi ya udahlah ya. Ntar Sabila kita bisa bernyanyi bersama, oke? Anyway, oh iya kenalin aku Nesya, aku HR udah 11 tahun, jadi umurku 20 pastinya tambah 14 gitu. Udah agak tua ya, jadi gak apa-apa. Oke, kita langsung mulai aja. Kita ngomongin soal finding joy dan meaning. Tadi teman-teman udah cerita banyak, seru banget, lucu banget. Tapi aku pengen tahu juga dari teman-teman, apa sih arti joy dan meaning sebenarnya? Ada yang mau sharing gak? 1-2 orang aja. Silakan. Dengan siapa? Ini aja Kak. Mawas diri? Bukan. Oh bukan. Oke. Oh, siapa? Pawas. Oke, sorry. Ya, silakan. Kalau Joy itu kalau nggak salah membernya Red Velvet deh, seingat saya Joy. Oke, Joy itu kayak Aku apa juga ya? tahu lagi. Gue juga bingung sih. Joy itu kayak ya udahlah kayak kita ada unsur pannya gitu ngerjain sesuatu. Ada unsur? Masih ada unsur senangnya lah mengerjakan sesuatu. Ada unsur senangnya, oke. Meaning itu kayak kita ngerasa yang kita kerjain tuh a part of something bigger than us gitu loh. Kayak ada sesuatu yang lebih besar dibanding kita lah. Thank you. Nice, thank you Pawas. Part of something bigger than us. Yes, thank you. Ada lagi yang mau sharing? Kasih aplaus dulu dong buat teman kita yang berani ini. Wow. Ada yang mau sharing? Dari belakang mungkin? Gelap-gelap tapi kelihatan. Gak ada? Sebelah sini? Oke, silakan. Dengan siapa? Dengan Fikri. Fikri, hai Fikri. Halo Kak, jadi kalau dari aku sendiri, kalau joy itu adalah sesuai dengan katanya. Dan ini aku ingat waktu pernah kasih keponakan kayak Kinder Joy. Nah jadi setelah aku kasih dia happy gitu, dia enjoy, bahkan menikmatinya sangat happy. Jadi joy itu menurutku adalah sesuatu yang yang harus kita senangi dan kita enjoy. Dan meaning itu adalah sesuatu yang gak hanya kita sukai, tapi itu memberikan makna kepada diri kita dan impactful kepada orang-orang lain gitu. Wow, tepuk tangan dulu buat Fikri. Terima kasih. Oke, Joy, ada perasaan happy, Kinder Joy. Ya, anak-anak pasti suka ya kalau Indomaret kan ya, beli Kinder Joy.
Terus ibunya teriak-teriak, enggak gitu. Oke, kalau meaning ada yang impactful buat orang lain. Nice, karena joy dan meaning ini sebenarnya adalah konsep happiness. Jadi kalau kita akan ngebahas ini gimana caranya, kita akan gabungin dua hal ya. Malam ini akan ngebahas gimana caranya untuk menemukan joy dan meaning dari konsep happiness dan juga konsep career purpose. Oke? So, next slide. Oke, kalau ngomongin soal happiness, biasanya orang ngomongin soal perasaan yang positif. Selalu perasaan yang positif, padahal enggak. Sebenarnya kalau kita ngomong dari sisi psikologi, happiness itu adalah gabungan dari positif dan negatif emotion. Karena yang namanya emosi itu kan nggak ada yang jelek ya. Emosi itu sebenarnya hanya informasi gitu. Jadi sebenarnya yang namanya emosi meskipun negatif ya it's okay. Tapi memang yang namanya happiness itu positif emotionnya lebih banyak dibandingkan negatif emotionnya. Tapi it's okay. Nah kalau kita ngomongin soal happiness sendiri dari Arthur Brooks, beliau adalah professor of happiness di Harvard University yang memang ngomongin soal happiness. Happiness itu ada dari 3 ya. Happiness itu ada 3 makronutrien. Atau 3 gabungan lah ya, bahasanya gak usah susah-susah lah. Yang pertama adalah enjoyment, yang kedua purpose, dan yang ketiga satisfaction. Yang menarik adalah di satisfaction, teman-teman tuh harus ngerasain struggle dulu baru puas. Coba kalau misalnya teman-teman pas naik gunung, ada yang pernah naik gunung di sini? Atau yes, oke. Aldi ya, atau yang tadi lari gitu kan ya. Setelah lari, setelah naik gunung rasanya itu gimana? Puas. Jadi ada struggle-nya dulu, ada capeknya dulu. Sama kayak teman-teman udah pas ngerjain skripsi pastinya kan? Langsung Oke, iya karena capek banget. Tapi setelah lulus rasanya puas. Jadi ada struggle-nya dulu prosesnya. Anyways, next. Oh sorry, back dulu. Oke. Yes. Nah jadi enjoyment, kalau tadi dibilang happy, sebenarnya gak cuma soal perasaannya happy, tapi ada pleasure, people, dan memory. That's why kalau kita ngomongin soal enjoyment, itu gak cuma ngomongin rasa senangnya doang, tapi ada people dan memorinya. That's why kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya pergi ke suatu tempat sama teman lebih happy rasanya, right? Gitu, karena memang enjoyment itu adalah gabungan dari pleasure, people, dan memory. Kemudian yang kedua komponennya itu adalah purpose, which is yang tadi dibilang ya sense of meaning. Meaning gak cuman apa sih arti hidup gue di dunia ini gitu. Tapi meaning itu juga ngomongin soal apa sih makna dari kejadian yang terjadi saat ini gitu. Kayak let's say, let's say aku cerita sedikit, aku kemarin career break. Jadi ini sebenarnya proses aku career switch menjadi career coach gitu ya. Jadi apa sih artinya ini gitu. Kenapa aku ngambil itu gitu. Jadi mencari meaning di setiap kejadian. Nah itu juga membantu kita untuk menemukan si happiness ini. Dan yang ketiga adalah satisfaction, which is tadi yang aku sempat mention, reward after struggle. Jadi satisfaction itu adalah reward after struggle. Jadi ingat dulu komponennya ini bahwa happiness atau joy dan meaning itu sebenarnya adalah konsep si happiness itu. Next ya. Nah, sekarang aku penasaran nih, coba sebutin satu hal yang menurut teman-teman itu impact ke happiness kita. Yang meningkatkan happiness kita. Uang. Padahal tadi Aldi udah bilang ya, aduh, uang itu gak apa-apa, happiness tuh murah kok. Ada yang lagi, yang lain-lain? Kenapa? Kucing? Iya, kucing tuh menarik ya, lucu banget. Jalan-jalan, oke, ada lagi? Makan, tidur, nonton Netflix, nonton drakor. Ada yang lain? Support system. Oke, nice. Ada lagi? Quality time. Good. Keluarga. Nice. Ada lagi? Capturing moment. Wow, menarik. Thank you for sharing. Oke, menarik teman-teman. Nextnya boleh? Jadi ada 4 hal yang katanya bikin kita happy. Padahal ini enggak. Yang pertama adalah ketenaran. Wow, aku punya followers banyak nih, aku happy. Enggak ya teman-teman, enggak semua kayak gitu. Yang kedua punya power, komen, ngasih perintah, punya authority. Itu bikin kita happy, ternyata enggak. Yang ketiga adalah pleasure. Pleasure itu kesenangan sesaat ya. Kesenangan yang karena kita kayak ya udah senang aja gitu. Terus habis itu money, uang, ternyata enggak. Semuanya bilang enggak. Mungkin Noel tahu ya, ada filsuf gitu yang ngomongin soal ini ya. Tapi ada ya, ini ada dari Thomas Aquinas yang ngomongin soal 4 false idols, which is ini 4 hal yang kita kira ini bikin happy.
Tapi ternyata yang bikin happy adalah, nextnya, ada 4 ini. Tadi udah sempat disebutin dia, salah satunya family. Jadi yang pertama faith, family, friend, dan work. Faith itu maksudnya kepercayaan. Maksudnya kepercayaan yang kayak gimana nih? Karena ini yang bikin Arthur Brooks dari Amerika. Jadi sebenarnya kepercayaan itu bukan hanya ngomongin soal religi gitu ya, agama, enggak sesimpel itu. Tapi faith ini adalah percaya bahwa ada sesuatu hal yang besar daripada dia. Gitu. Jadi faith, dia punya kepercayaan, dia punya suatu hal yang besar yang dia yakini itu bisa ngebantu dia bisa bersandar gitu. Yang kedua family. Udah ya jelas. Friend, which is kita ngomongin soal friend ini, ya namanya friend itu kan perlu diusahakan ya. Apalagi adult friendship, harus janjian dulu gitu kan ya. Yang mana mau janjian, aku bilang OTW padahal lagi mandi gitu kan. Ya harus diusahakan ya guys, karena friend itu penting banget buat meningkatkan happiness. Yang terakhir adalah kerja. Wow, kerja yang gimana? Enggak, bukan kerja yang dari pagi sampai malam sampai subuh, enggak, bukan kerja kayak gitu. Tapi menurut Arthur Brooks, kerja yang bikin happy adalah, nextnya, ada 2 hal, ada 2 kunci. Yang pertama earn success, dan yang kedua adalah service to other people. Maksudnya gimana? Boleh next? Earn success artinya adalah ketika kita punya value dalam diri kita yang membuat kerjaan kita tuh di-acknowledge sama di-recognize sama orang lain. Menarik, kenapa? Karena kemarin aku sempat survei kecil-kecilan. Jadi aku coba survei ke teman-teman baik yang umur 20-an maupun 30-an gitu ya. Aku tanyain apa sih yang bikin kamu bermakna dalam kerjaan gitu. Ternyata ketika solusi yang ditawarkan itu diterima oleh usernya. Kayak gitu. Dan ya karena dia di-acknowledge, di-recognize. Gitu. That's why dalam sesi coaching biasanya aku juga nanya nih, apa sih yang kamu udah dapat rekognisi dari teman-temannya atau dari atasannya gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk melihat bahwa sebenarnya gimana sih value kita gitu. Yang kedua adalah service to other people. Next ya. Nah, service to other people, ya, you help others, you help us. Right, you help others, you help ourselves gitu maksudnya ya. Jadi disebutnya helpers high. Intinya adalah ketika kita melakukan hal kecil aja ke teman kerja kita, itu udah ngasih value banget. Contohnya misalnya, kita ngebantuin teman yang nggak bisa Excel, atau kita bikinin kopi, atau kita ngasih teh mungkin ke yang sakit misalnya gitu. Nah itu udah bikin kita happy. Sebenarnya 2 hal atau 2 kunci ini doang sih sebenarnya yang bikin kita happy di kerjaan. Gitu. Oke. Next ya. Jadi pertanyaannya selalu kayak gini. Kalau misalnya itu tadi 2 hal tadi, terus gimana Kak kalau ngomongin passion? Apakah kita harus mengejar passion untuk mencari kebahagiaan menurut teman-teman? Enggak. Iya. Enggak. Iya, enggak. Siapa yang iya? Harus kejar passion. Oke, yang enggak? Oh, lebih banyak. Menarik. Next. Yes, kita ada yang udah pernah lihat diagram ini? Udah ya? Oke. Ya, jadi ini diagram yang intinya adalah kalau kita ngomongin purpose, nggak mesti dari passion kan guys? Kalau sekarang, teman-teman yang umur 20-an biasanya ada di career stage exploration. Kalau di hierarki Maslow, biasanya kita harus memenuhi kebutuhan dasar dulu. That's why nggak apa-apa kalau kita mulai dari profesi dulu. Nggak apa-apa kalau kita mulai dari cari duit dulu gitu ya. Apalagi yang tadi saldonya 26.000 gitu ya. Gitu, jadi nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya nggak perlu nyari passion, karena nyari passion itu barusan aku di DM sama temen kayak aku lagi stuck nih karirku. Jadi nggak cuma umur 20-an yang stuck, umur 30-an juga. Jadi yang namanya nyari passion udah pastilah yang namanya kita eksplorasi. Ya umur 20-an tuh waktunya eksplorasi dulu. Ntar waktu umur setelah 20-an selesai barulah itu establishment. Tapi yang pasti sekarang yang perlu dilakukan adalah ya udah cari aja apa yang memang penting buat kalian gitu. Next ya. So kalau misalnya nih Kak aku sekarang gak ngerasa passionate sama kerjaan, terus aku enak banget, aku mesti gimana dong gitu kan. Yang pertama cari tahu dulu nih internal sama eksternal faktor. Maksudnya gimana? Kayaknya bosku toksik deh. Kayaknya temanku toksik deh. Ternyata, ini kalau menurut pengalaman pribadi ya. Setelah refleksi sendiri, yang toksik ternyata bukan bosnya, tapi diri sendiri. Kok bisa? Karena gak berani bilang enggak.
Karena gak berani bilang boundaries. Karena gak berani bilang bahwa kalau jam 10 aku udah waktunya tidur. Iya, aku biasa tidur jam 9, jam 10 anyway. Gitu. Nah, gak berani bilang sesuatu atau ada hal yang mengganjal dalam dirinya dia sehingga ada faktor internal yang bikin dia stres sendiri gitu. Jadi mesti dicek dulu. Nah, yang kedua baru eksternal faktor. Oke. Kalau misalnya tuh gak berhasil, habis itu ya udah refleksi apa sih yang motivasi kamu di awal kerja gitu misalnya ya. Dan yang ketiga adalah gimana cara merimain diri kamu untuk ternyata kerjaanku tuh impact ya ke orang lain gitu. Kayak gitu. Nextnya. Nah, menarik. Yang namanya happiness itu memang require knowledge dan work. Jadi kalau misalnya kalian di tengah-tengah antara kerjaan itu kayak aku capek banget gitu kan. Ya emang butuh knowledge dan work. Kenapa? Karena 40% itu happiness dikontrol sama diri sendiri. Sisanya 60% apa? Yang menarik 10% itu adalah kayak uang, jabatan, title dan seterusnya. 50% apa coba tebak? Yang mempengaruhi happiness. Ini menurut Sonia Lyubomirsky, beliau adalah profesor of psychology yang bikin buku The Half of Happiness. Menarik, karena 50%-nya adalah genetika atau keturunan. Iya, menurut penelitian gitu. Jadi baseline-nya kita tentang happiness itu beda-beda ya tiap orang gitu. Jadi perlu diusahakan guys. Jangan cuma nonton Netflix. Karena kalian harus berusaha. Kayak tadi yang mau bikin target, oke, aku tahun depan, tadi kemana? Mau ke Jepang ya, mau lihat Maroon 5. Oke, usahakan. Karena memang harus diusahakan, ada di kontrol kita. Gitu, jadi 40% ya, 50%-nya genetika. Ntar dicek aja di buku The Half of Happiness. So, yang mesti dilakukan kayak gimana? Tadi menarik, salah satunya adalah cari hal yang baru. Yes, sama kayak di hubungan ya, ini ngomongin hubungan dikit. Kenapa hubungan itu jenuh? Karena emang biasanya kita tuh ya hobinya itu aja. Karena kita sama pasangan mulu gitu, kayak kita tuh gak punya kerjaan lain di luar berdua sama pasangan gitu kan. Kita gak punya hobi di luar itu gitu, jadi kayak gitu-gitu mulu gitu. Nah sama, di karir juga gitu, kita mesti cari hal yang baru. Nah, hal yang lain yang bisa dilakukan adalah, ini juga menurut Laurie Santos, which is ini profesor psychology yang mana kelasnya soal happiness itu paling rame di Yale University, bilang bahwa salah satunya yang perlu dilakukan adalah savoring. Tahu savoring apa? Kalau savoring itu bedanya sama mindfulness adalah, kalau mindfulness kan menyadari ya, apa yang ada saat ini. Kalau savoring menyadari dan menikmati apa yang ada saat ini. Jadi dinikmati nih, ada klien psikolog, salah satu klien psikolog yang cerita bahwa dia sembuh karena dia menikmati cairan kopi yang dia buat setiap paginya. Gitu. Jadi cukup menikmati, mindful, itu juga bisa ngebantu dia. Jadi dari hal-hal kecil ya. Jadi bahagia itu murah kok ya, benar gitu? Ya, bahagia itu murah. Meditasi udah pasti, ini banyak penelitiannya bilang 8 minggu meditasi itu bisa mempengaruhi bagian otak. Ada yang tahu bagian otaknya? Jadi bagian otak yang mengontrol soal emosi akan berpengaruh sehingga akan memudahkan kita untuk berpikir lebih baik. Kemudian cara yang selanjutnya adalah berbaik hatilah pada banyak orang gitu ya. Makanya kenapa kalau di Islam sedekah itu kan bisa membantu kita buat meningkatkan happiness juga gitu ya. Itu salah satunya juga social connection, exercise, gratitude, menggunakan strength ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk ketika kalian lagi bosen enek di kerjaan gitu. Next ya. So gimana Kak besok-besok kalau aku mau cari finding meaningful job. Kalau sekarang aku udah gak lagi passion terus gimana? Nextnya. Nah yang dipakai adalah 3 hal ini. Jadi cari tahu strength-nya kalian apa. Yang kedua fit-nya kalian di mana. Yang ketiga people yang di-impact tuh siapa. Ya 3 hal ini. Boleh nextnya. Strength itu maksudnya mengenali skill kalian. Yang pertama, skill kalian biasanya sukanya dicek lewat apa nih? Banyak yang datang ke sesi coaching, nanya skill saya apa ya gitu. Nah, so kita cek sama-sama. Ceknya bisa lewat assessment test, macam-macam. Teman-teman pasti pernah dengar MBTI. Ada juga Rorschach test, pernah dengar? Belum, jarang. Rorschach test itu biasanya dipakai buat mengenali karir berdasarkan kepribadian. Nextnya boleh? Nah, jadi kalau Rorschach test tuh biasanya ada 6 ini gitu ya. Jadi tahu nih kepribadiannya apakah realistik, which is orang yang suka megang barangnya kelihatan, atau orang yang suka mikir misalnya gitu, atau yang artistik, investigatif dan seterusnya. Ini ada free, jadi teman-teman bisa searching aja Rorschach test.
Itu salah satunya. Salah duanya adalah, boleh next. Nextnya adalah juari window. Intinya apa? Intinya kalau nggak tahu skillnya kita, di list down, tanya ke temennya. Tanya ke atasannya. Tanya ke siapa lagi? Ya pacar boleh lah. Siapa lagi? Ya atau rekan kerja anyway. Siapapun itu. Cari tahu ke orang lain. Karena mungkin orang lain yang lebih tahu. Biasanya waktu di sesi coaching ketika aku tanya nih. Kamu skillnya apa gitu. Atau kelebihannya apa. Banyak yang susah menjawab. Tapi ketika ditanya. Kalau orang lain mengapresiasi kamu, biasanya apresiasinya tentang apa? Nah itu baru kelihatan tuh, listnya baru banyak gitu. Jadi ceknya dari situ. Cari tahu strength-nya kalian apa. Nextnya yang kedua adalah, yang kedua ngomongin soal fit. Kalau tadi aku udah tahu skillnya aku nih kak, sekarang aku mesti kerja di mana ya? Nah, dua hal ini yang paling penting. Yang pertama career goal, yang kedua career value. Banyak orang yang burn out karena kerjanya nggak sesuai sama career value. Contohnya, mulai dulu dari karir goal kali ya. Contohnya nih, kalian mau kerja jadi HR director. Tapi sekarang kerjanya jadi sales gitu. Bertolak belakang. Jadi itu pasti gak sesuai. Karena gak sesuai sama karir goal yang mau dijalani di saat ini maupun jangka panjang. Yang kedua career value. Kalian percaya bahwa rokok itu gak baik. Tapi kalian kerjanya di tempat rokok misalnya gitu. Itu juga gak sesuai value. Atau sesimpel kayak misalnya, kejauhan lah ya kalau rokok mungkin atasan gitu misalnya. Teman-teman Gen Z atau milenial tuh memang 80% selalu menganggap, bukan selalu ya, sekarang itu memang penelitiannya bahwa menganggap mental health itu sangat penting. Sedangkan atasannya itu menganggap mental health gak penting, udah beda value. Nah sehingga itu juga akan bikin bertolak belakang. Atasanku ngomongnya gini tapi kok aku gak kayak gini gitu, tidak memahami yang seperti ini gitu. Jadi prinsip kalian bertolak belakang. Nah jadi kalau misalnya kerja di mana cari yang memenuhi dua ini, karir goal jangka pendek dan jangka panjang, dan yang kedua adalah karir value yang kalian tuh apa. Karir value bisa macam-macam ya, maksudnya kayak flexibility, apalagi flexibility, terus creativity, banyak banget. Teman-teman bisa cari gitu ya. Dan yang ketiga adalah orang yang dikasih impact, apakah orang yang dikasih impact ini meaningful, seberapa meaningful orang yang kita kasih impact itu. Gitu, jadi contohnya adalah misalnya nih kayak aku kerjanya buat siapa ya? Oh ternyata orangnya gak berimpact banget kok gitu. Makanya tuh ngerasanya gak happy. Gak ngerasa meaningful gitu. Jadi mesti ketiga ini strength-nya kita pakai. Which is kita kembali lagi ke definisi gimana kerjaan yang happy itu kan salah satunya adalah menggunakan skill kita sehingga bisa bermakna buat orang lain gitu kan ya. Sehingga pakai skill itu. Kemudian ada career goal sama career value-nya jelas. Dan yang ketiga adalah impact ke orang lain. Gitu teman-teman itu caranya. Nextnya yang terakhir intinya adalah happiness itu a direction bukan destinasi. Jadi mesti diusahakan bukan end goal gitu. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih.